Oke, hai, welcome back to the Robots Halo. Vlog. Kali ini bersama Mr. Robot. Ini vlog part 2 pregnancy journey. Jadi kita mau nanya-nanya sudut pandang ala dia, versi trimester 2 sebenarnya part 2 ini. Cuman karena kemarin waktu jelasin trimester 1 baru sudut pandang gue sendiri, sekarang kita mau nanya sudut pandang dia, sedikit flashback about trimester 1 pertama kali kita find out kalau gue hamil dan drama mual muntahnya gimana menurut lo? Sebagai suami, pengalaman pertama. Jadi waktu tahu dia pertama kali hamil, kan sebagai laki kan senang kan, berarti gitu tuh jos Berarti manjur, subur. Terus tapi di satu sisi tuh kita mikir, jadi ini anak mau dikasih makan apa nanti kalau sekolahnya di mana. aku jelasin dulu, ini kita posisinya lagi kayak sebenarnya nggak tersiksa sih ya, cuman kayak agak maksa gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sekarang lagi ada di sini, di samping kolam renang apartemen kita nggak kemana-mana, Dia lagi chill di sini. Nah, sebenarnya kita tuh pengen shootnya di gazebo, cuman lagi full, makanya kita lagi ngantri gitu, nunggu tempat, nunggu spot, dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin vlognya di sini aja, di kayak apa nih, Cabana. Jadi kalau misalnya audionya kurang oke, harap maklum. Terus ada back sound suara-suara orang lagi berenang, ada yang bawa bayi, ada yang rame-rame gitu ya. Ini kurang lebih situationnya kayak gini. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu kan pas tahu gue hamil, terus begitu tahu hamil pas mual muntah. Itu gimana mual muntahnya? Sudut pandang suami. Jadi dia tuh aneh tuh. Sebenarnya kan dia tahu udah hamil itu sekitar udah 2 mingguan. Berapa? No, 6 weeks. We find out 6 weeks. Ya, udah 6 minggu ternyata udah ada janin kan. Tapi masa kan ya, dia baru tahu hari itu dia hamil. Hari sebelumnya kayak orang normal. Jadi pas baru tahu, cuman kayak ngantuk aja, biasa lah ya. Terus langsung muntah-muntah, kan aneh. Jadi aneh kan, orang lain tuh ya kalau hamil tahu nggak tahu muntah. Ini hamil waktu belum tahu belum muntah. Cuman ngantuk biasa, capek apa. Pas begitu tahu langsung mual muntah. Wow. Terus ngikut tren hamil gitu kan. Terus udah habis muntah kan dia baca tuh ada, jadi banyak tuh orang yang di awal kehamilan tuh nggak bisa cium apa gitu, atau dia ada rasa nggak suka sama apa sensitif. Gitu sensitif. Makin dibaca dong, makin dia ikut-ikutan, tersugesti kayak nggak mau. Padahal nggak begitu, emang nggak mau cium bau nasi, anjir. Oh iya. Nasi putih itu udah dicerita di vlog itu. Sama bau kulkas. Kulkas kan isinya apa, sayur. Padahal semua makanan kita tuh berasal dari situ loh. Dan biasanya seneng buka kulkas, seneng ya. Iya. Sebelum hamil. Jadi ada aja. Tiap kali dia baca apa gitu, tiba-tiba ikut. Dia jadi nggak bisa ini. Bukan ikut. Nggak bisa itu. Terus
Ini kita bawa contekan guys, karena kita Terus mulai lupa-lupa ingat. terus dia muntah. Muntah itu jadi hobi barunya dia kan, tiap sore, tiap gue pulang kerja gitu, Oh iya, udah sore agak malam. udah laporan di depan kloset. Tapi mualnya dari sepanjang awal-awal sepanjang hari, muntahnya yang sore malam. Terus gue jadi karena nggak bisa buka kulkas, ya nggak bisa beraktivitas di dapur. Iya, jadi yang masak gue. Memang seperti itu. Awalnya emang yang lebih sering masak kan emang, cuman pas hamil lebih parah jadinya. Lebih parah. Bener-bener lebih parah. Masak. Karena nasi aja nggak bisa kan. Terus, nah kita masuk ke benar-benar yang tentang vlog part 2 ini, which is, jadi tadi baru opening coy. Flashback sedikit trimester 1 yang udah gue jelasin di part 1. Nah trimester 2 ini yang jadi goal pertama itu kita mau nyari dokter yang benar-benar yang kita rasa cocok buat sampai lahiran ya kan. Iya. Sama kalau bisa sekalian rumah sakitnya, tempat lahirannya. Jadi kata teman gue tuh kan dia baru lahiran juga. Istrinya pada saat itu masih hamil. Teman kantor. Terus dia bilang kalau udah berapa bulan gitu udah saatnya tuh cari dokter. Jadi cocok-cocokan yang mana. Sebenarnya dokter Objin tuh sebenarnya sama aja sih, bukan cocok-cocokan, cuma dari kitanya yang mau kayak gimana. Kitanya yang milih. Sama ini juga. Iya betul, sesuai dengan budget. Bukan berarti yang kayak pemurahan, tapi yang bagus tapi masih terjangkau lah. Terus kita kan milih dokternya bagusnya pas dokter tuh di rumah sakit yang nanti kita rencananya mau lahiran di situ. Jadi nggak dokternya di lain ribet. Jadi akhirnya kita riset ya, cari kayak dapat satu dokter dari awalnya cuma lihat referensi di internet, tapi rumah sakit ternyata dia praktek di rumah sakit yang lumayan dekat dari tempat kita tinggal. Nah kita coba lah. Awalnya bukan dia loh. Awalnya jadi dokter kita nemu nih laki. Awalnya perempuan. Oh iya. Terus kita nelpon kan ke rumah sakitnya, katanya lagi nggak ada. Oh iya. Dia dokter itu lagi nggak ada. Katanya dokter ini. Ya jadi daftar dokter yang dibilangnya itu kita pilih terus lihat ini kayak gini. Kayaknya referensinya bagus. Ya udah deh, coba aja dulu gitu. Udah. Kalian lihat rumah sakitnya ya. Dan ternyata pas itu usia kandungan 12 minggu. Itu pas kita pertama kali periksa ke dokter itu dan di rumah sakit itu. Dia masuk ke trimester 2, akhirnya kita coba dan akhirnya cocok ya. Dari awal kita konsultasi, akhirnya kita ngerasa cocok. Dan rumah sakitnya juga kita ngerasa lumayan lah ya. Dan gak jauh dari rumah. Gitu. Terus karena selama ini kita belum pernah periksa kandungan di rumah sakit, biasa cuma di klinik. Nah itu disuruhlah dokter untuk cek lab. Cek lab terus habis cek lab. Nah cek lab itu isinya ada tes urin, darah gitu-gitulah. Terus sekalian karena waktu itu keluhannya kan mual muntah udah masuk trimester 2 tapi masih ada mual muntahnya. Dokter tuh curiganya di sininya dia tuh ada apa gitu, jadi makanannya nggak bersih, ada infeksi atau radang gitu. Jadi disuruhlah kita ke dokter THT, sekaligus periksa ke dokter THT, which is baru pertama kali buat gue. Dan ternyata memang ada radang di tenggorokan gitu. Terus udah deh. Yang agak horor sih obatnya ya. Obat dari dokter THT. Jadi kayak harus bersih. Ada kita dikasih kayak infus itu cairan infus terus di kantong dikasih suntikan buat apa? Buat masukin cairan itu dari hidung dari hidung, jadi biar kayak dia bisa lewat. Awalnya tuh kita jarumnya dipasang jadi kita masukin di hidung itu hati banget kan. Makin kesini sebenarnya jarumnya bisa dicopot, jadi nggak perlu pakai jarum, jadi langsung giniin doang nih dia bisa sendiri. Nanti gue bakal insert seperti biasa videonya di terakhir kayak di part 1.
videonya dari handphone soalnya waktu itu. Kicu terus abis itu, tapi akhirnya itu kayak cuman berlangsung semingguan ya. Iya, dia males Pakai obat itu karena lumayan effort. Tapi emang abis itu membaik sih. Terus mulai hilang kan mual muntahnya. Iya. Terus abis itu apa lagi? Nyontek dulu. Terus kalau masuk trimester 2 ya. Semester 2 nggak banyak. officially akhirnya menghilang si mual muntah pelan-pelan. Terus kayak udah nggak kayak biasa-biasa aja, cuma perutnya yang nggak gede, nggak ada keluhan, nggak ada Thank God, nggak ada keluhan. nggak malah gerak, dia jarang bobo siang. Iya, itu paling aktif sih trimester 2 paling aktif, makanya paling sering photoshoot. Paling banyak foto di trimester 2, walaupun perutnya belum terlalu gede juga sih. Iya. Masih kayak, tapi emang kehamilan gua termasuk yang perutnya nggak terlalu gede ya dibandingkan orang lain gitu. Maksudnya ada yang kayak baru berapa minggu udah kelihatan banget. Ini pun di trimester 3. Kita shoot ini kan udah trimester 3 nih. Di trimester 3 tuh perutnya masih sama gede sama gue. Masih saingan perut sama dia. Kita sama nih. Ding. Gitu. Jadi trimester 2 sih so far yang paling bersemangat lah ya. Cuman pokoknya thank God-nya sih nggak pernah ada gimana-gimana. Babynya selalu sehat tiap kali konsultasi. Ini tips ya buat ibu-ibu di sana yang baru pertama kali hamil. Nah, coba kayak expert kasih tips. Sebenarnya tuh kan banyak yang bilang tuh kalau ibu hamil tuh nggak boleh sedih, nggak boleh, karena tuh ngaruh ke bayinya kan. Kalau ya kayaknya itu benar. Tapi itu kayak sebenarnya kalau berdasarkan riset itu kayak katanya hormonnya bisa. Terus memang sih kita bisa, maksudnya kita memang harus riset, harus baca-baca biar kita tahu kita nih lagi mengalami apa yang kita hadapi. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi yang kita baca. Jangan sampai itu yang baca tuh hormon, bukan otak. Oh iya. Kalau yang baca hormon itu kadang-kadang bisa kebawa sedih sendiri, terus kadang-kadang bisa kayak ikut-ikutan mensugesti diri sendiri. Harus pinter-pinter lah ya. Terus apa lagi? Jangan dulu ke trimester 3 coy, tipsnya loncat. Trimester 1 2 kan hormonnya masih gila-gilaan tuh, tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba nggak ada apa-apa. Iya. Curhat pak. Terus jadi mungkin itu normal ya, tapi lebih baik kita sebisa mungkin mengendalikan diri biar yang di dalam perut, lambung, usus dan sebagainya kompak sama babynya. Iya betul. Tapi gimana untuk suami-suami, kan support suami harus diakui ternyata sangat penting, sangat apa ya, pokoknya kalau nggak ada support suami kayaknya susah gitu. Nah, lu kan sebagai suami yang sangat support sih dari trimester awal sampai sekarang. Biasa aja lah, hidup seperti biasa. Gue memang hidup iya, maksudnya tips buat para suami di luar sana. Kalau istrinya lagi hamil, apalagi baru pertama, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, di masa pandemi pula, ini kan masa pandemi, jadi gimana? Nggak ada tips, just be gentle. Iya, lu apa coba tips? Maksudnya suaminya misalnya jangan ikutan stres, selalu memberikan kata-kata positif supaya istrinya semangat. Kalau istrinya males makan gitu, semangat gitu loh. Ayo gitu. Yang kayak gitu deh. Jadi pokoknya kalau versi dia tuh sebagai suami yang baik, jadi selain dia support, kalau misalnya gue nggak bisa masak, dia yang masak, dia yang siapin makanan sebagainya, bantuin gue jalan, bangun dari tempat tidur susah dibantuin gitu-gitu. Juga penting di support dalam bentuk
ya itu kata-kata sih sebenarnya, kata-kata positif biar istrinya nggak banyak mikir yang aneh-aneh, selalu sugesti juga gitu pikiran istrinya, kalau lu baik-baik aja, lu sehat-sehat aja, jangan sedih, biar babynya juga nggak sedih, gitu-gitu loh. Itu sebenarnya penting. Siapa yang bikin kayak gitu? Siapa lagi? Gitu, apalagi kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, terus ini lagi pandemi, lagi hot-hotnya di Jakarta terutama. Oh iya, di semester 2 tuh gue pernah ninggalin dia 2 hari ya. Oh, maksudnya keluar kota? Iya, keluar kota. 2 hari ya? Itu tuh rasanya kayak 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari 2 malam. Keluarga lagi berduka. Jadi ya gue harus terbang pulang kampung. Nah itu gimana tuh ninggalin istri dan anak dalam kandungan anak? Jadi itu tuh kepikiran terus. secara kan mau balik apa enggak, mau berat. Susah, galau. Soalnya nggak hamil aja kita hampir kayaknya nggak pernah ninggalin gue sendiri gitu ya, maksudnya pagi ini pas hamil pandemi, aduh. Terus kan dia kan kalau nggak, jadi khawatirnya gini, dia tuh kan yang masakin gua kan, jadi terus kalau nggak ada gua tuh masak siapa nih anak. Ya nggak gitu juga, keles. Lagian itu kan udah trimester 2 ya, jadi makannya udah bagus. Bukan bagus lagi, kelewat bagus makan gitu. Terus apa lagi ya yang perlu diceritain buat jadi kenang-kenangan gitu, maksudnya nanti kan kalau anak udah besar bisa lihat lagi nih, oh ternyata iya ya waktu itu ini lucu kan. Ini buat anak kita ya. Sayang banget ya waktu trimester 1 bener-bener nggak ada footage sama sekali, gue muntah-muntah ya. nggak sempet. Terus ini pesan buat anak kita nih. Iya. Benar. Anak pertama ya. Anak pertama kita. Yang namanya ini aja gender aja belum reveal, udah mau nama. Nak, kamu tuh ya. Kamu tuh memang sesuatu. Kamu merubah kehidupan orang tuamu. Dari yang santai, dari yang nggak pernah ke dokter gigi sampai ke dokter gigi. Itu belum diceritain, dari belum pernah ke dokter THT. Oh iya. Iya kan, THT juga horor tuh. Tapi fun kan. Terus anak kita nih dari semester 2 kan udah nendang tuh kan. Iya. Terus udah cuma itu dia udah menyenangkan ya kalau dia lagi nendang. Iya. Terus kalau nggak dipegang tuh nendang. Pas dipegang kayak kartun gitu, nggak mau gerak. Sama kalau mau direkam juga begitu. Pasti mau direkam juga gitu. Mau di videoin diem, kagak di videoin lincah gitu ya. Nanti ada video-video lain yang masih pregnancy journey, nursery tour kali ya. Oh sama baby stuff haul sama baby head on. Jadi dia itu banyak banget barang-barang bayi sampai sifat hedonnya keluar. Tapi gitu ya, orang tua kalau mau beliin anak buat anak gitu jadi hedonnya. Komen di bawah. Oke, segitu dulu. Jadi kita akhirnya nggak jadi berenang nih. Kita sebenarnya mau berenang guys, cuman karena tadi full makanya kita berenang. Emang udah kosong, masih ada. Maksudnya apa? Ya udah deh, sampai jumpa di vlog pregnancy yang berikutnya. Di anak berikutnya belum. Di trimester 3 sama nursery tour sama nanti ada vlog kita waktu tes lab juga. Kalau kita nggak malas buatnya ya. Udah buat vlognya. Tinggal di kalau kita nggak males uploadnya ya, editnya ya. Edit dan uploadnya gitu juga perjuangan. Kita udah males. Ini kan sebenarnya bukan
akhirnya YouTube-nya bukan buat apa ya, tapi buat kenang-kenangan aja gitu. Buat suka-suka aja. Oke, sampai jumpa lagi di next vlog The Robots di Pregnancy Journey. Thank you so much.